Itulah janji Donald Trump, sebuah pesan yang pernah memicu harapan untuk Amerika yang makmur, tempat di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk bangkit. Jutaan orang memberikan suara mereka dengan keyakinan bahwa era keemasan baru akan datang. Namun, bagaimana kenyataannya? Dengan Elon Musk di sisi Trump, hasilnya cukup mengkhawatirkan. Protes terhadap keduanya terus tumbuh dan meningkat, melampaui oposisi politik biasa menuju konsekuensi nyata. Banyak negara bagian yang dulunya penuh semangat dan ambisi kini berada di ambang kehancuran, mengalami penurunan ekonomi, meningkatnya kejahatan, dan migrasi massal. Hari ini, kita akan menjelajahi 10 negara bagian yang mengalami penurunan tercepat, tempat-tempat di mana penyesalan mulai terasa. Bisakah mereka pulih, atau inikah awal dari kemunduran yang tak terelakkan? New York, kejatuhan negara bagian kekaisaran. Hari demonstrasi tahun ini di New York terasa seperti panggilan untuk bangun. Meskipun hujan es dan angin yang menusuk, massa berbaris dari Union Square ke Washington Square Park digemakan bukan hanya oleh protes, tetapi oleh frustrasi. Seruan mereka bukan hanya tentang politik, itu mencerminkan kekecewaan yang lebih dalam terhadap arah kota dan negara. Dulu menjadi simbol ambisi Amerika, kini New York berada di titik kritis. Dalam 2 tahun saja, lebih dari 500.000 penduduk telah meninggalkan negara bagian ini. Mereka bukan sekadar angka, mereka adalah darah kehidupan kota, para inovator, seniman, dan keluarga pekerja. Banyak yang melarikan diri dari biaya hidup yang mencekik, pajak berlebihan, dan birokrasi yang tampaknya bekerja melawan mereka. Dampaknya terlihat jelas. Gedung perkantoran menjulang di Midtown, kini menampilkan papan untuk disewa. Perusahaan-perusahaan besar menuju ke selatan, tertarik pada kebijakan yang lebih bersahabat. Dan di jalanan, krisis tunawisma semakin tak terbantahkan. Kereta bawah tanah berubah menjadi tempat penampungan. Trotoar menjadi zona bertahan hidup. New York masih menjadi pusat budaya, tetapi reputasi itu mulai pudar. Tanpa kepemimpinan sejati, reformasi struktural dan investasi pada masyarakat biasa, negara bagian kekaisaran mungkin segera menjadi kenangan, bukan panutan. Kereta bawah tanah kota, yang dulu menjadi tulang punggung sistem transportasinya, kini menjadi pusat kejahatan. Dengan memudarnya kepercayaan pada sistem hukum, eksodus telah dimulai. Jika tidak ada yang berubah, New York bisa menjadi Detroit berikutnya. Texas, kehilangan identitasnya. Texas, yang sejak lama dipandang sebagai simbol kemandirian tangguh, nilai-nilai konservatif, dan kebanggaan yang tak tergoyahkan, kini berdiri di ambang krisis identitas. Dulu dikenal karena bentang alam terbuka luas, pajak rendah, dan semangat pemerintahan sendiri, negara bagian bintang tunggal sedang mengalami transformasi yang memecah belah rakyatnya dan mengguncang fondasinya. Dalam beberapa bulan terakhir, gelombang protes menyapu kota-kota besar Texas, Austin, Houston, Dallas. Saat warga meneriakkan, tunjukkan seperti apa demokrasi itu. Kemarahan mereka bukan hanya soal politik, ini tentang sistem yang terasa semakin memihak miliarder seperti Trump dan Elon Musk, yang pengaruhnya di negara bagian ini menimbulkan kekhawatiran luas. Selama bertahun-tahun, Texas melambangkan kebebasan, peluang, dan kemandirian sejati. Namun, citra itu mulai memudar. Biaya perumahan yang melambung, infrastruktur yang runtuh, dan kesenjangan kekayaan yang melebar membuat banyak warga mempertanyakan apakah janji itu masih berlaku. Demografi berubah. Kota-kota menjadi biru, dan pinggiran kota tak lagi menjadi jaminan Partai Republik. Pemilu semakin ketat, dan identitas politik pun berkembang. Kepindahan raksasa teknologi ke Texas membawa lapangan kerja, tapi juga menyulut kenaikan sewa dan gentrifikasi. Sementara itu, kejahatan meningkat di wilayah urban, dan komunitas pedesaan kehilangan layanan penting seperti rumah sakit dan sekolah. Bahkan jaringan listrik yang nyaris kolaps pada tahun 2021 masih tetap rentan. Texas masih berani, masih berkembang, tapi di bawah permukaannya, ketidakpastian terus tumbuh. Pertanyaannya kini bukan tentang pertumbuhan, melainkan identitas. Bisakah Texas beradaptasi tanpa kehilangan jiwanya? Ataukah negara bintang tunggal perlahan menjadi bayangan dari legenda perbatasan yang dulu diagungkan? Dengan migrasi besar-besaran dari negara bagian biru seperti California dan New York, ideologi politik mulai bergeser. Kota-kota seperti Austin dan Dallas condong ke arah liberal, menciptakan gesekan budaya. Di saat yang sama, krisis imigrasi di perbatasan Meksiko semakin memperburuk ketegangan dengan pemerintah federal. Sementara itu,
Texas menjadi makin tak terjangkau. Biaya perumahan, utilitas, dan asuransi semuanya naik. Jalanan macet, rumah sakit kewalahan, dan warga lokal merasa gaya hidup mereka mulai menghilang. California, mimpi yang memudar. Dulu dikenal sebagai negara emas, California, tanah peluang, inovasi, dan mimpi Amerika, kini menghadapi krisis kepercayaan yang mendalam. Awal Februari, gelombang ketidakpuasan menyapu seluruh negara bagian sebagai reaksi terhadap kebijakan imigrasi. Aksi damai berubah menjadi demonstrasi besar. Jalan tol diblokir, ribuan bisnis tutup sementara, dan para pelajar melakukan aksi mogok massal. Di Sacramento, para demonstran tak hanya mengecam keputusan federal, tetapi juga mengkritik Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah, yang oleh banyak orang dianggap sebagai simbol kegagalan sistemik. Dalam 5 tahun terakhir, California telah kehilangan lebih dari 1 juta penduduk. Keputusan Elon Musk untuk memindahkan markas Tesla ke Texas bukan hanya pukulan simbolis. Itu memicu ribuan PHK dan mengguncang ekosistem Silicon Valley yang pernah berkembang pesat. Kini, berjalan di pusat kota San Francisco menggambarkan realitas yang keras. Ratusan tenda memenuhi trotoar. Seluruh blok diambil alih oleh tunawisma. Banyak dari mereka bukan selalu tunawisma. Mereka dulunya memiliki pekerjaan tetap di bidang teknologi, hingga biaya hidup yang melonjak mendorong mereka keluar dari batas. Dengan tarif pajak penghasilan negara sebesar 13,3%, tertinggi di Amerika Serikat, baik individu maupun bisnis mulai hengkang. Sementara itu, layanan publik tak mampu mengejar permintaan. Infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan semuanya terbebani. Tanpa reformasi besar, termasuk keringanan pajak, solusi perumahan terjangkau, dan jaringan pengaman sosial yang lebih kuat, California berisiko kehilangan kilau yang dulu menjadikannya jantung dari impian Amerika. Illinois, kelas menengah yang menghilang. Illinois, terutama kota Chicago, dulu merupakan benteng kelas menengah Amerika, tempat di mana orang-orang pekerja keras bisa mencari nafkah layak, membesarkan keluarga, dan pensiun dengan martabat. Namun, mimpi itu kini mulai sirna. Hanya pada tahun 2023, lebih dari 880.000 orang meninggalkan negara bagian ini. Kejahatan yang meningkat menjadi faktor utama. Kebijakan seperti pembebasan tanpa jaminan yang memungkinkan pelaku segera kembali ke jalan telah membuat kepolisian kewalahan. Kejahatan terorganisir, aktivitas geng, dan kekerasan bersenjata kini merajalela di lingkungan yang dulunya terasa aman. Pada saat yang sama, Illinois menghadapi utang publik yang mencengangkan sebesar $200 miliar, sebagian besar terkait dengan sistem pensiun yang runtuh. Para pensiunan yang telah mengabdi seumur hidup kini khawatir tunjangan mereka akan lenyap. Saya bekerja seumur hidup untuk mendapatkan pensiun ini. Jika mereka memotongnya, saya tak punya pilihan selain meninggalkan negara bagian yang sudah saya sebut rumah selama puluhan tahun, kata seorang guru pensiunan berusia 65 tahun sambil berlinang air mata. Pajak yang tinggi, layanan publik yang menyusut, dan ekonomi yang tidak stabil perlahan-lahan mengikis kelas menengah, tulang punggung masyarakat Amerika. Bisakah Illinois membalikkan keadaan, atau akan terus meluncur ke jalur kemunduran dan kekecewaan? Oregon, kreativitas yang terancam. Portland, yang dulu dikenal karena kafe indinya, seni yang semarak, dan semangat kebebasan, kini menjadi kota yang dilanda krisis eksistensial. Dulu menjadi mercusuar progresivisme dan inovasi, kini menjadi pusat tunawisma, ketidakstabilan, dan ketidakpastian ekonomi. Jalanan yang dulunya ramai kini dipenuhi toko tutup, tembok penuh grafiti, dan suara ketidakpuasan. Bertahun-tahun protes melawan Trump, Musk, dan Big Tech telah menguras energi dan sumber daya kota. Portland kini memiliki salah satu tarif pajak bisnis tertinggi di negara ini, mendorong perusahaan-perusahaan pergi dan membawa lapangan kerja bersama mereka. Krisis tunawisma di kota ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Hampir 10.000 orang hidup di jalanan, naik 50% sejak 2019. Meski telah menghabiskan lebih dari $2 miliar untuk menangani masalah ini, keadaannya malah semakin buruk. Tanpa program reintegrasi yang kuat, dukungan kesehatan mental, pelatihan kerja, dan perumahan transisi, uang saja tidak menyelesaikan apapun.
Bisnis kecil menghilang, wisatawan tidak lagi berdatangan ke sudut-sudut unik kota ini. Identitas Portland perlahan memudar, digantikan oleh rasa lelah dan frustrasi. Kreativitas yang dulu menjadi jiwanya kini sedang terkepung. Oregon berada di persimpangan jalan, berani mengambil reformasi realistis atau terus menyaksikan semangat Portland lenyap dari ingatan. Washington, masa depan yang memudar. Di jantung Washington DC, para veteran berkumpul di National Mall. Wajah yang sudah tua, berdiri tegak, membawa spanduk bertuliskan, "Tak ada raja, tak ada dog, jangan potong tunjangan veteran." Pesan mereka jelas dan tak tergoyahkan. "Saya tidak melayani raja dan bangsawan," kata seorang pengunjuk rasa. "Saya di sini dalam solidaritas, karena apa yang terjadi pada negara ini sudah tidak benar." Tapi bukan hanya ibu kota yang dipenuhi ketidakpuasan. Di negara bagian Washington, dulu mercusuar kemakmuran teknologi, masa depan tampak semakin suram. Seattle, pusat ekonomi negara bagian ini, berjuang di bawah beban keberhasilannya sendiri. Harga sewa melonjak lebih dari 30% hanya dalam 5 tahun, membuat bahkan pekerja teknologi kesulitan, apalagi keluarga atau pegawai layanan. Pada tahun 2023 saja, lebih dari 50.000 kejahatan dilaporkan, dari pencurian terorganisir hingga serangan brutal, meningkatkan rasa tidak aman. Krisis tunawisma juga mencolok. Lebih dari 13.000 orang hidup di tempat penampungan, tenda, atau mobil. Meski telah menggelontorkan miliaran untuk perumahan dan program bantuan, realita di jalan menunjukkan hal berbeda. Penggusuran, frustrasi, dan kegagalan kebijakan. Bisnis menarik diri. Pariwisata yang dulu digerakkan oleh budaya kopi, keindahan pesisir, dan inovasi, kini menurun. Warga pergi, mencari hidup yang lebih terjangkau dan stabil di negara bagian lain. Dan pertanyaan besar tetap ada. Bisakah Washington bertindak tegas? Atau cahaya masa depannya akan memudar menjadi kelabu? Pennsylvania, akar berkarat. Di seluruh Pennsylvania, gema industri masih terdengar samar di kota-kota yang hancur. Dulu menjadi jantung manufaktur Amerika, negara batu penjuru kini menyimpan luka dari 2 dekade penutupan pabrik dan pengabaian ekonomi. Dari Erie hingga Scranton, ratusan pabrik telah menutup, menyisakan gerbang berkarat dan janji-janji yang hancur. Di beberapa wilayah, tingkat pengangguran 25% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Batu bara yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi Pennsylvania perlahan dihentikan karena regulasi lingkungan yang semakin ketat. Biaya energi melonjak dan bersamanya eksodus perusahaan yang dulu berakar di komunitas-komunitas ini. Keluarga-keluarga kesulitan bertahan. Pendapatan tertinggal dari inflasi dan kebutuhan dasar, makanan, bensin, utilitas menjadi beban berat bagi kaum pekerja miskin. Di lingkungan yang dulu membanggakan, papan dijual sama banyaknya dengan bendera Amerika. Namun Pennsylvania masih menyimpan potensi besar. Ia punya infrastruktur, lokasi strategis, dan tenaga kerja yang kuat. Tapi untuk menghentikan keruntuhan, dibutuhkan lebih dari sekadar harapan. Investasi cerdas, industri modern, dan kebijakan yang berpandangan ke depan dapat menghidupkan kembali akar yang berkarat ini. Pertanyaannya, akankah ada yang cukup cepat menanam benihnya? Massachusetts, negara pengetahuan yang mundur. Massachusetts sejak lama menjadi simbol kecerdasan dan inovasi. Rumah bagi Harvard, MIT, dan jajaran perusahaan bioteknologi serta teknologi. Negara bagian ini memimpin Amerika dalam keunggulan akademik dan terobosan ilmiah. Namun bahkan kejeniusannya tak bisa membayar sewa. Bay-State kini kehilangan penduduk, terutama kelas menengah, yang merasa tersingkir dari komunitas yang dulu mereka bangun. Di Boston, harga rumah rata-rata kini hampir $800.000, menjadikan kepemilikan rumah sebagai mimpi yang semakin jauh. Menurut Zillow, bahkan apartemen 1 kamar tidur yang sederhana disewa seharga $3.000 hingga $3.500 per bulan. Angka yang membebani bahkan mereka dengan penghasilan 6 digit. Dan bukan hanya soal perumahan. Undang-undang pajak baru yang disahkan tahun 2023 memukul para penghasil tinggi, memicu gelombang relokasi perusahaan dan pekerja jarak jauh yang pindah ke negara bagian dengan pajak lebih ramah. Startup yang dulu bangga bermarkas di Boston kini melirik Austin, Raleigh, atau Miami.
Massachusetts masih memimpin dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan penelitian. Namun fondasinya mulai retak. Jika negara bagian ini gagal menekan biaya dan mereformasi sistem pajaknya, bukan hanya warganya yang akan pergi, tetapi identitasnya sebagai pusat kemajuan Amerika juga akan ikut hilang. Minnesota, tanah netral yang tak lagi netral. Minnesota, dulu dikenal sebagai benteng keseimbangan, kesopanan, dan kekuatan yang tenang, kini mulai runtuh dari dalam. Dulu menjadi model pragmatisme khas Midwest, kini negara bagian ini kehilangan stabilitasnya. Minneapolis khususnya adalah simbol keberhasilan kota modern, sektor teknologi dan keuangan yang berkembang, nilai-nilai progresif, dan rasa kebersamaan yang kuat. Namun setelah protes tahun 2020, segalanya berubah. Pusat kota yang dulunya sibuk oleh para profesional, pembeli, dan turis kini tampak sepi dan sunyi. Gedung-gedung perkantoran setengah kosong. Toko ikonik seperti Target dan Walgreens tutup dan pergi, menyebut kejahatan yang meningkat dan kerugian yang tak tertahankan. Jalanan yang dulunya dipenuhi harapan kini menggema dengan ketidakpastian. Tingkat kejahatan melonjak, perampasan mobil, pencurian dan penyerangan meningkat. Penegak hukum kewalahan dan perpecahan politik membuat upaya reformasi bermakna terhenti. Jaringan bantuan sosial yang dulu jadi kebanggaan, kini kelebihan beban. Tunawisma merambah ke pinggiran kota yang dulunya dianggap kebal terhadap masalah seperti ini. Investor menarik diri, khawatir dengan kepemimpinan yang tidak stabil dan kebijakan ekonomi yang tidak kompetitif. Bagi negara bagian yang dulu berhasil menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, timbangan kini telah miring dan bukan ke arah yang menguntungkan. Tanpa reformasi bipartisan yang berani dan fokus baru pada keselamatan publik serta revitalisasi ekonomi, Minnesota berisiko kehilangan pusat stabilitas yang pernah dibanggakannya. Michigan, dari kota motor ke tanda peringatan. Detroit, kota motor legendaris, dulunya adalah jantung yang menggerakkan Amerika. Pabrik-pabrik bergemuruh, lingkungan berkembang, dan generasi menemukan pekerjaan stabil dengan upah tinggi di jalur perakitan mobil nasional. Namun kini, Detroit menjadi peringatan akan apa yang terjadi ketika industri runtuh dan tak ada visi pengganti yang jelas. Tingkat pengangguran melonjak tajam. Di Detroit, angkanya sekitar 9% dan di beberapa wilayah bahkan lebih tinggi. Satu dari beberapa rumah dibiarkan kosong. Jendela ditutup papan, halaman tak terawat, kenangan tertinggal. Penduduk mengenang masa lalu saat jalanan ini penuh kehidupan. Kini, kesunyian dan perjuangan mengisi kekosongan. Memang, rumah di sini murah, kata seorang warga. Tapi listrik, air, dan sembako terus naik, sedangkan upah tetap. Rasanya kota ini memang sengaja membuat kami tetap miskin. Dalam 10 tahun terakhir, ratusan ribu orang meninggalkan Michigan. Pengurasan populasi ini bukan sekadar angka, tetapi juga bakat, inovasi, dan potensi penerimaan pajak di masa depan. Saat orang pergi, bisnis ikut hengkang. Sekolah digabung, kota kecil menyusut, dan harapan semakin sulit dipertahankan. Namun ceritanya belum selesai. Michigan masih punya talenta teknik kelas dunia, warisan industri yang kaya, dan keunggulan geografis strategis. Apakah bisa bangkit kembali? Tergantung pada kepemimpinan yang berani berinvestasi untuk masa depan, manufaktur modern, teknologi hijau, dan pendidikan, atau terjebak sebagai simbol kejayaan yang memudar. Bisakah arus ini diubah? Dari New York hingga California, dari Illinois hingga Michigan, negara-negara bagian yang dulunya ikonik kini sedang terpuruk. Bisnis melarikan diri, kejahatan meningkat, pajak menyesakkan rakyat, dan penyesalan mulai terasa. Apa pelajarannya? Politik bukan hanya soal slogan, tetapi soal kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan nyata. Kebijakan yang terlihat baik di atas kertas terkadang menciptakan konsekuensi serius yang tak terduga. Tapi apakah sudah terlambat untuk mengubah arah? Bisakah negara-negara bagian ini kembali meraih kejayaan dan stabilitasnya? Itu tergantung pada keputusan yang kita buat hari ini. Menurutmu, apa solusi paling efektif untuk mencegah keruntuhan ini? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.